Selamat pagi Bapak dan Ibu. Mohon kita diberkati oleh Tuhan. Kita akan mulai dari kita pada pagi hari ini. Kita angkat penyembahan kita. Pujilah kasih Tuhan.
hormat, segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Allah yang bertahta di raja yang maha tinggi. Segala sembah, segala hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk segala anugerah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak ada saat ini Tuhan. Tanpa pertolongan-Mu kami tidak ada hingga pada pagi hari ini Tuhan. Layakkan kami semua Tuhan untuk memuji nama-Mu Tuhan. Layakkan kami untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Kuduskan kami Tuhan. Sucikan kami Tuhan. Berkenanlah Engkau akan pujian kami Yesus, akan penyembahan kami Tuhan. Urapi kami semua yang hadir di sini Tuhan. Baik kami para pelayan-Mu Tuhan, baik kami seluruh jemaat-Mu Tuhan. Sehingga ibadah yang kami kerjakan hari ini Tuhan bukan ibadah yang sia-sia Tuhan, tapi kami percaya dan kami yakini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami rasakan kemenangan demi kemenangan Tuhan saat ini Tuhan. Yang sakit Tuhan disembuhkan Tuhan, yang kekurangan Tuhan dicukupkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami terima itu Tuhan, kami terima itu Tuhan. Saat ini kami mau menerima kemenangan demi kemenangan Tuhan, kesembuhan demi kesembuhan Tuhan, pemulihan demi pemulihan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati kami Tuhan, saudara kami yang masih tengah perjalanan Tuhan, tibakan mereka dengan tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Yesus, dan kami akhiri hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya kita katakan sama-sama, amin. Silakan dulu Bapak dan Ibu. Kita percaya kita yang dalam benar segala kelemahan kita percaya Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan kehiburan, dan bersama Tuhan akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Kita angkat pujian kita, datanglah Tuhan.
saya berikan waktu dan kesempatan kepada Bapak dan Ibu yang ingin bersaksi supaya maju ke depan. Satu menunggu kita angkat sekian kita kasih yang lebih besar. Korban wanita untuk maju ke depan untuk menerima.
dorongan kita. Seperti ada wali kita pada kehidupan kita, kita akan memberikan persembahan tanpa pikir kita suka-suka berjalan. Terima
tinggikan nama Yesus, tinggikan nama Dia, tinggikan nama Yesus.
Dan saya yakinkan bahwa kita yang itu baik, dia itu baik untuk kehidupan kita. Bahkan kita akan terkagum-kagum oleh kasihnya. Kita akan tersanjung oleh semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari kita bawa segala beban kita kepada Dia. Mari kita bawa segala persoalan kita kepada Dia. Karena kita menyembah yang hidup. Hatinya tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Dia tetap dia tidak pernah berubah. Mungkin kita yang berubah kasih kita kepada Tuhan. Tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Percayalah apapun penyakit kita saat ini, apapun pergumulan kita saat ini, apapun itu percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita permuliakan, Dia setia kepada kita. Dia akan menjawab segala seruan kita. Dia akan menjawab segala persoalan kita. Mungkin saat ini belum terjawab, tapi yakinlah ada waktu yang terbaik untuk menjawab segala persoalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Kristus, bukti yang akan memimpin untuk doa dan persembahan yang kita jalankan. Tiap hari kami mengucap syukur Tuhan atas kasih anugerah-Mu yang teramat banyak dalam kehidupan kami Tuhan. Tanpa kami melakukan apapun, Kau bereskan semuanya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih atas kasih kesehatan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau sudah Bapa yang terima kasih kami terima Bapa. Atas kesehatan Bapa dalam hidup setiap kami Bapa. Tuhan, berkatilah setiap apa yang kami lakukan. Terserah tidak diberikan dalam semua mungkin Kau terangkan lain dalam hidup kami Bapa. Penyebab-Mu yang selalu setia Bapa. Setiap kebaikan yang Kau berikan terhadap kami Bapa. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu. Jadikan apa yang akan disampaikan Bapa. Kami melakukan dalam kehidupan kami. Kami menyiapkan diri kami untuk melakukan apa yang Kau berkati dalam kehidupan kami Bapa. Terpujilah nama Engkau, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam saudara terkasih dalam Tuhan. Hari ini bukan jadwal saya, tapi istri saya bilang gantiin Pak besok, badan gak enak, anak-anak juga pada sakit, si kembar sakit pilek. Kalau malam kumat, hidungnya udah kecil, kesumbat lagi, udah gak bisa napas dia, megap-megap kayak itu, kayak ikan kurang air. Jadi tahu bangun, terus itu tidur lagi. Habis itu gelebak sana, gelebak sini, nyari angin. Aduh, hidungmu tuh kecil banget. Emang sampai rasanya sedih ya begitu. Kalau udah nangis dua-duanya, mana dulu nih yang didiemin duluan. Udah mumet dah. Tadi malam puji Tuhan sudah enak tidurnya, tapi masih pilek. Jadi hari ini biar saya istirahat, saya gantikan dari judul firman Tuhan. Bahan saya bawa kepada satu
Judul khotbah yaitu tentang janji. Apa sih janji? Kenapa janji? Ada masalah besar tentang janji. Ada masalah besar tentang janji. Kenapa ya kalau kita punya ikrar dalam hati, Tuhan tahun depan aku mau lebih lagi sama Tuhan. Kayaknya tuh iblis tuh mati-matian gempur biar rancangan itu nggak jadi. Tuhan, aku mau puasa Tuhan, aku mau berubah Tuhan, aku mau mengasihi Tuhan, mau mengenal Tuhan. Kayaknya serangan setelah ucapan itu bertubi-tubi datang sampai akhirnya untuk merubah hidup itu susah, merubah mindset itu susah, untuk teguh di dalam keputusan itu susah. Kenapa? Kita suka berjanji, Tuhan suka berjanji, iblis gak suka perkataan janji. Ada iblis yang tidak suka kalau ada dua orang mengikat janji, kalau boleh ini harus pisah, cerai, harus hancur, mereka nggak boleh ingat perkataan mereka itu dalam hal apapun, sekecil apapun. Kalau boleh, iblis kepengen dunia ini bebas, berantakan. Karena tanpa satu ikatan perjanjian, orang nggak bisa berbisnis. Karena satu ikatan perjanjian, orang nggak bisa berjalan bareng. Janjian yuk, besok ketemuan di sana ya. Tapi untuk happy buang waktu, untuk sesuatu yang nggak bermutu, iblis suka, dan itu pasti terencana dan terlaksana. Tapi coba berjanji kepada sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, hancur, dihancurkan oleh si iblis. Inilah yang terjadi di dalam Alkitab. Kenapa saudara susah sekali baca Alkitab? Sebab di dalamnya banyak mengandung janji dan kebenaran yang mengagumkan, yang memuliakan, yang memurnikan siapa kita. Kalau bisa jangan baca itu, tutup, segel, biar kita nggak tahu siapa diri kita dan apa yang akan kita terima. Ya kan? Susah kan baca Alkitab? Kalau baca Alkitab lembar pertama, kenapa kalau nggak baca Alkitab nggak tidur, nggak ngantuk? Tapi kalau udah buka Alkitab, baca itu, kenapa? Karena di dalam firman itu mengandung janji, ada 8.810 janji tentang kemuliaan yang akan berproses sampai semuanya itu kita terima, dan semuanya itu meninggikan akal kita, hati kita, dan meninggikan karakter kita dan kualitas kehidupan kita. Makanya jangan baca. Orang malas baca, taraf pemikirannya nggak akan pernah berubah. Tetapi orang yang menggali firman, dia tahu siapa dirinya. Walaupun dunia ini menghina, menghancurkan karakternya, tapi kita tahu siapa kita, bahwa kita adalah anak-anak perjanjian. Kualitasnya itu kepada kita, anak-anak perjanjian. Kita loh, bukan orang lain. Kita ini anak-anak perjanjian yang sudah dimeteraikan. Kemuliaan-kemuliaan yang akan didapatkan akan kita terima. Tapi buang semuanya itu, tutup semuanya itu, tawarkan dunia kepada mereka, hancurkan karakter mereka. Gak usah baca firman Tuhan. Itu dari pihak iblis. Nanti baca firman Tuhan, emang aku mau jadi pendeta apa? Pinter-pinter amat. Siapa yang suruh jadi pendeta? Soal pendeta itu panggilan, tetapi tentang pengetahuan janji Tuhan, semua orang Kristen harus baca, harus tahu, berdampak kepada karakter yang akan keluar dari hidup kita.
janji, tetapi iblis menghancurkan. Semuanya itu dimulai dari Kejadian 2 ayat 22 ya. Kejadian 2 ayat 22. Kejadian 3 ayat 22. Nah, ini masih di awal itu masih penciptaan. Tuhan membentuk segala sesuatu baik. Tuhan katakan semuanya itu baik, adanya baik, adanya. Hari demi hari diberi Tuhan jadikan dan Tuhan bentuk menurut kemampuan ilahi. Dan yang segala sesuatu itu sampai sekarang masih gak bisa terselami oleh manusia. Semuanya baik, semuanya indah, semuanya sempurna. Sampai akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Dikatakan dalam Kejadian 3 ayat 22, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi apa? Salah satu dari kita. Kita ini agung, mulia. Tubuh ini nggak ada yang mampu menciptakan kecuali Tuhan. Tetapi ada Tuhan lain yang mengaku bahwa Dia menciptakan kita. Yang menciptakan manusia adalah Allah Elohim, Bapa surgawi, dan yang menyetarakan dirinya dengan kita. Dikatakan apa? Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Dalam wujud, dalam kelahiran, dari zahirnya, tetapi di dalam diri kita terkandung keilahian yang akan masuk kepada kekekalan, bukan kepada kebinasaan. Lanjut. Kita tahu sekarang belum selesai. Kita tahu sekarang tentang yang baik, tahu sekarang tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Karena apa? Manusia jatuh ke dalam dosa, tetapi jangan manusia itu tinggal di dalam dosa yang kekal. Makanya manusia harus berproses memilih tinggal di dalam kekekalan dengan Tuhan atau tinggal di dalam kebinasaan bersama dengan iblis. Dimasukkanlah kita dalam dimensi waktu. Dari yang kekal diciptakan dari salah satu dari kita, tetapi jangan mereka sampai yang jahat ini tinggal di dalam kekekalan, tetapi biar mereka berproses memilih ikut Tuhan atau ikut si jahat. Dimasukkanlah kita ke dalam dimensi ruang dan waktu yang namanya bumi, di mana kita tidak lagi tinggal di dalam kekekalan. Tetapi ketika penebus nanti datang dan banyak orang yang akan memilih si penebus itu, juru selamat itu, barulah kita akan masuk dalam dimensi yang baru, yaitu dimensi ilahi, dimensi yang kekal. Kita ini terbatas, apa yang terlihat, apa yang terdengar, karena kita dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Belum tinggal di dalam kekekalan. Karena dikatakan apa? Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Tuhan mengikat janji dengan manusia. Ada iblis datang dan menghancurkan janji. Ketika Tuhan menjatuhkan air dari langit, Tuhan marah dengan tabiat manusia yang tidak berubah. Tetapi
Firman Tuhan katakan mereka semakin jahat, yang lahir kemudian generasi-generasinya tidak menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan izinkan air turun dari langit dan menutup bumi ini dan menumpas yang hidup. Karena apa? Amarah. Tetapi setelah semuanya itu surut, Tuhan membuat sebuah tanda bagi dirinya. Kalau aku tidak akan membinasakan bumi lagi dengan air. Lalu diberikan tanda janji apa? Pelangi. Ini loh kualitas firman yang saya bawakan, bahwa kata janji itu tuh memang dari Tuhan. Ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, Ishak dan Yakub bahwa keturunanmu lah, dari keturunanmu lah. Tuhan berbicara tentang keturunan. Dari keturunan mula, dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan memilih Abraham, orang yang hatinya tunduk kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, patuh kepada Tuhan. Dari setiap sesi pemilihan untuk berjanji sama Tuhan, pergilah keluar dari bangsamu, dan aku akan tunjukkan kepada sebuah tempat yang nanti akan kutunjukkan kepadamu. Dan dia taat. Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan membuat tanda dengan apa? Sunnah. Karena berbicara tentang keturunan. Tuhan membuat tanda perjanjian, tanda bahwa menunjukkan Tuhan itu ada, dan membuat sebuah akta perjanjian. Kalau kita manusia membuat akta perjanjian dengan apa? Materai 10.000, 6.000 tanda tangan. Demikian Tuhan membuat janji dengan kehidupan kita. Makanya ketika setiap ada orang yang berjanji untuk mau dekat dengan Tuhan, waduh, tantangannya berat. Kalau bisa si iblis terus menggempur sampai kita nggak percaya bahwa Tuhan itu ada. Betul? Betul? Ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa segala sesuatu sulit? Kenapa segala sesuatu terasa susah? Karena kita kurang pengetahuan. Tetapi kalau kita banyak pengetahuan dan pengertian kita luar biasa, kita akan terus berjalan dan teguh seperti Abraham. Dia teguh walaupun orang-orang yang di sekitarnya adalah orang-orang penyembah berhala. Kebiasaan orang yang hidup di zaman Abraham adalah orang-orang yang menyembah berhala dan membuat patung bagi dirinya. Padahal firman Tuhan katakan dia itu punya mata tapi nggak melihat. Dia itu, patung itu punya telinga tapi nggak bisa mendengar. Pindah aja nggak bisa kecuali diangkat. Tapi kenapa engkau menyembah dia? Akulah Tuhan yang hidup. Akulah yang menciptakan seluruh bumi ini, kata firman Tuhan. Tapi manusia kalau mulai mengikat janji dengan Tuhan, ada iblis datang dan menghancurkan. Tempat ini tempat mengikat janji. Gereja itu tempat mengikat janji. Berapa kali saudara datang ke sini ikat janji sama Tuhan. Demikian saya mengikat janji dari apa yang sudah saya dapatkan semua, saya ikat janji sama Tuhan. Tuhan, aku mau begini, Tuhan bantu saya, Tuhan tolong saya. Saya tahu Tuhan hidup, saya tahu Tuhan mendengar. Tuhan. Setiap datang ke gereja, setiap ibadah, setiap doa itu mengandung janji. Amin. Jadi sia-sia kita datang beribadah ke gereja tapi tidak mengikat janji. Sia-sia kita ketemu pacar kita tapi kita gak pernah mengikat janji. Udah berjalan 2-3 tahun, kata si ceweknya, gak mau apa-apa. Mamanya si cewek tanya,
Gimana, kapan menikah? Nggak tahu, dia nggak pernah ngomong ke sana. Benar gak? Ikatan tanpa perjanjian ditinggalkan. Ada yang lebih baik, tinggalkan. Demikian kita datang ke gereja tetapi tidak mengikat janji, tidak pernah mau bersekutu dengan Tuhan, tidak mau mengikat diri dan merubah sikap perilaku kita, percuma. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Karena sampai Tuhan katakan, bukan orang yang memanggil Tuhan, Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan orang yang datang beribadah, datang, tetapi tidak pernah mengikat janji kepada Tuhan yang akan menerima surga. Tetapi orang yang datang ke gereja, Tuhan, aku mau lebih baik, Tuhan, Tuhan bantu aku, Tuhan, aku mengikat janji dengan Tuhan, Tuhan berkati aku, Tuhan. Jangan bikin hubungan tanpa status. Halo, iman tanpa status, cuma KTP aja. Nah, di situ iblis suka. Di situ iblis suka. Kenapa banyak orang bertahun-tahun datang ke gereja tetapi tidak ada pertumbuhan kerohanian? Kita cuma datang, cuma kebiasaan datang. Kalau nggak datang, rasanya kurang apa. Tetapi nggak ada pertumbuhan iman. Kenapa saya katakan gereja ini adalah tempat untuk mengikat janji? Kenapa nggak bikin perjanjian dengan Tuhan setiap minggu? Dengan keinginan yang maju, silakan catat, Tuhan mendengar. Dia bukan Tuhan yang jauh, yang harus kita berteriak-teriak maka Tuhan mendengar. Bahkan Tuhan katakan, masuklah ke dalam kamarmu, tutup pintu dan berdoa. Dia Tuhan yang mendengar, dia Immanuel. Tetapi ada faktor lain yang selalu menutupi kebenaran. Jangan engkau mengikat janji, jangan engkau mengikat janji, jangan engkau berubah. Biasa aja. Tahun lewat demi tahun, tidak ada perubahan kerohanian. Baca firman pun tidak. Rindu bertemu Tuhan Yesus, baca firman pun tidak. Aku loh sampai setua ini gak pernah dengar suara Tuhan. Iyalah. Dari orang yang baca firman Tuhan, engkau sudah berkata-kata dengan Tuhan, sudah berkomunikasi dengan Tuhan. Semakin engkau intim membaca firman Tuhan, semakin engkau tahu isi hati Tuhan dan apa yang harus kita kerjakan, langkah apa yang harus kita lakukan. Dulu belum ada kanonisasi Alkitab, semua masih ada di rumah Tuhan dan menunggu imam untuk membacanya. Tetapi semua itu sudah dikanon dan dikumpulkan, perjanjian lama dan perjanjian baru masih gak dibaca. Keterlaluan. Kenapa? Makin modern kehidupan, makin banyak iblisnya, makin jahat iblis. Ingat, iblis itu bukan ada di setiap tempat. Dia terbatas waktu, dia terbatas tempat. Tetapi mereka semakin banyak. Tantangannya untuk baca yang tersedia di depan aja dan sudah ada di aplikasi masih nggak bisa dibaca. Kenapa? Semakin banyak. Dan iblis bekerja dengan giat karena waktunya semakin dekat. Ingat gak waktu Tuhan Yesus ketemu dengan orang gila di Gerasa? Aku tahu engkau anak Allah yang maha tinggi, anak dari Allah yang maha tinggi. Tapi kan belum waktunya kan?
iblis itu berkata, iblis yang banyak itu, yang disebut dengan legion itu, dia tahu waktunya sudah semakin dekat. Bayangkan, legion segitu banyak mengerumuni orang, manusia sehat ini menjadi gila, yang telanjang dan teriak-teriak setiap hari. Itu yang akan merasuki manusia-manusia modern. Kenapa? Iblis tahu waktunya sudah dekat. Waktu apa? Penghakiman bagi orang-orang yang memberontak kepada Tuhan. Orang yang tidak tahu firman Tuhan adalah akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang memberontak kepada Tuhan. Bayangkan, Tuhan menciptakan bumi ini berapa hari? 7 hari. Dikatakan pada hari Sabat adalah hari perhentian, di mana engkau beristirahat dan memuliakan Tuhan. Ada yang mengubah semuanya itu dan menjadikannya ibadah setiap hari. Setiap hari beribadah. Emang dia pencipta? Bukan. Pencipta kita adalah Elohim yang menciptakan langit dan bumi ini, dan dibuktikan oleh Tuhan Yesus di mana dia menghardik angin dan berhenti. Tetapi ada pencipta lain yang berkata, ada bahwa bumi ini diciptakan 6 masa, kadang 7 masa, kadang 8 masa. Supaya apa? Ketika diberikan satu hukum baru untuk merubah yang ada, untuk menista yang sudah diciptakan oleh Allah Elohim sang pencipta. Beribadahlah engkau tiap hari. Bayangkan segitu halusnya manusia dibawa untuk memberontak kepada Tuhan. Segitu halusnya cara iblis untuk melawan, tahu-tahu mereka sudah berdiri di pihak yang salah dan melawan Tuhan. Hebat kan siasat iblis? Hebat. Makanya kita harus cerdik dan bijak. Baca firman Tuhan, kumpulkan data agar kita tahu di mana kita harus berdiri. Sebab apa? Iblis pun akan menyamar sebagai malaikat terang. Oh ya, saya tahu Tuhan Yesus ada gambarnya. Oh, saya tahu ada salibnya. Selain daripada itu, iblis nggak mungkin menyamar. Cara baca firman, mengerti banyak firman Tuhan, kita tidak akan pernah terjebak kepada satu kondisi yang salah. Karena apa? Pengetahuan itu akan mengidentifikasi di mana Tuhan Yesus dan Yesus yang lain. Kita baca Lukas 23 ayat 34. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Sebab apa? Sebab apa? Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan mereka membuang pundi untuk membagikan pakaiannya. Ini perkataan Yesus di mana? Di atas kayu salib. Ngerti maknanya enggak? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa iblis tidak diampuni tetapi manusia mendapat pengampunan? Aktor dari kejahatan itu dari awal mula adalah iblis yang lahir dari akal dan pikirannya sendiri untuk menyamai Tuhan yang Maha Tinggi. Maka dibuatlah siasat untuk menangkap satu golongan, yaitu manusia, untuk bersekutu dengan dia. Tetapi manusia-manusia adalah orang-orang
yang tidak banyak mengerti. Sama seperti Hawa dibodohi oleh si iblis. Sehingga perkataan Yesus katakan apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab bukan mereka pembuat kejahatan itu, tetapi si iblis. Mereka hanya masuk dalam hasutan dan siasat si iblis. Untuk apa? Menghancurkan janji kemuliaan yang diterima oleh manusia itu, supaya manusia-manusia itu tidak menerima janji, tetapi masuk ke dalam kebinasaan bersama iblis. Ngerti ya? Ngerti ya? Bukan kita. Karakter yang jahat itu bukan kita, tetapi setiap saat kita didakwa. Ketika kita berlaku baik, kita didakwa. Gak usah alim-alim. Emang lu mau jadi pendeta apa? Lu usah rajin baca firman Tuhan, biasa aja. Yang lain juga biasa aja, diberkati. Kita ini setiap waktu didakwa oleh si iblis. Ketika kita berencana untuk memperbaharui kehidupan kita, mau dekat dengan Tuhan. Tadi saya katakan satu legion, satu pasukan yang begitu banyak menggempur setiap hari. Kalau kita tidak membuat rancangan kehidupan setiap hari, bangun tidur, berdoa, baca firman, kerja ini dan segala macam, bikin doa siang, bekerja lagi dan segala macam, membuat rancangan, habis kita. Minggumu akan jalan-jalan, minggumu akan dagang. Emang Tuhan perlu uang? Emang Tuhan perlu harta? Tidak. Semuanya itu apa ya? Kayak judi online. Semuanya itu cuma tipu muslihat. Semuanya itu cuma akal-akalan iblis untuk kita menikmati dunia ini, menggali dan memperkaya diri kita, biar gak ada waktu untuk Tuhan. Mencari dunia ini kayak scam, penipuan. Kenapa? Ketika coba lihat di, kenapa saya katakan bahwa dunia ini, mencari dunia ini seperti penipuan. Anda mendapat hadiah 1 miliar, klik link ini, habis itu diklik, langsung tuh sistem masuk menggerogoti. Kalau di HP saya terdata, ada satu sistem yang sedang membaca data, langsung tak matiin. Dunia ini seperti itu. Kita seolah-olah ingin menggapainya dan menjadi orang yang paling hebat, padahal tidak satu sehelai rambut pun kita bisa bawa ketika kita mati. Tetapi bagi orang yang memiliki banyak uang, banyak materi, banyak waktu, ada banyak bagi dia untuk memuliakan Tuhan. Bukan yang kita punya yang diperhitungkan oleh Tuhan, tetapi apa yang kita bawa ke rumah Tuhan. Bukan seberapa banyak kekayaan yang kita gapai di dunia ini, tetapi apa yang kita bawa dan menolong orang lain. Itu yang diperhitungkan, bukan jumlah terkaya sekian, tapi gak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena sudah terikat. Kenapa Yesus tidak tunduk kepada iblis yang membawa Tuhan Yesus ke hubungan baik Allah? Kenapa Yesus tidak tunduk kepada iblis ketika ditawarkan, tunduklah kepadaku maka dunia yang aku tunjukkan ini akan menjadi kepunyaanmu. Kata Tuhan Yesus, itu dusta, itu scam, itu penipuan. Semakin berkualitas seseorang, semakin besar penawarannya. Oke? Semakin orang
punya kerajinan baca firman dan merubah karakter, semakin besar tawaran iblis untuk menjatuhkan kita. Kenapa? Supaya kita tidak beroleh janji. Siapa anak perjanjian? Kita. Ishak anak perjanjian. Abraham, Ishak, Yakub anak perjanjian. Sampai kepada Daud, sampai kepada Yesus, sampai kepada kita anak perjanjian. Artinya apa? Hidup di sini berbeda dengan di luar. Di sini engkau diperhitungkan oleh Tuhan, tetapi orang di luar sana tidak ada hitungannya. Seperti turunnya air bah, binasakan semua. Lot dibedakan dengan yang lain, ya kan? Ketika Sodom dan Gomora akan dibinasakan, Abraham katakan, Tuhan, masa engkau membinasakan orang benar dengan orang jahat? Tidak, kata Tuhan. Beda kan? Kemuliaan anak perjanjian itu beda, kemuliaan saudara itu berbeda dengan orang yang tidak punya perjanjian. Kata Tuhan apa? Sehelai rambut pun tidak akan jatuh kalau bukan seizin Tuhan. Halo. Enggak bangga ya? Saya bangga. Saya tahu siapa diri saya. Saya bangga, saya tahu siapa diri saya. Waktu saya kesaksian ya. Mungkin waktu itu saya lelah sekali, saya jemput adik ipar si Cidesi ikut saya, seperti biasa berangkat naik tol, pakai tol. Saya selalu jarang berhenti kecuali ngantuk banget. Tapi kayaknya waktu itu udah ngantuk banget, udah berapa kali berhenti. Saya sudah lelah. Terus pas ada perbaikan tol, tengahnya itu kan dipakai ya, diperluas. Jadi yang tadinya luas ada tanahnya, akhirnya dipersempit, hanya pembatas jalan tengah-tengah itu antara seberang dan seberang. Dan itu lagi perbaikan. Cuma ada 2 jalur dari Kalijati sampai Subang. Dari Kalijati sampai Subang saya udah tahan-tahan itu mata, udah begini, udah makan apa-apa dikerumus. Ayo bentar lagi pintu tol Subang, bentar lagi. Soalnya nggak bisa minggir, cuma tinggal 2 ruas. Nggak ada tempat untuk berhenti. Kalau saya berhenti nggak akan bisa tidur pasti, karena tinggal 2 ruas itu dipakai. Udah lewat Kalijati, aduh nggak ada juga. Lewat mau Subang tuh nggak ada juga. Aduh mana sih pintu tol Subang? Ayo dikit lagi. Ini mata sudah melotot apa aja udah dimakan biar nggak tidur. Tapi saya bingung waktu itu. Saya marah. Sampai tiba-tiba saya melek mata. Itu mobil jalan sendiri. Kayaknya bukan arah Subang nih. Kayaknya ini udah nggak biasa saya lihat. Ini kayaknya sudah lewat pintu tol Subang. Nah, tadi siapa yang nyetir? Untuk masuk tol Subang, pintu tol Subang itu nanjak, habis nanjak turun lagi, ya enggak? Dan itu nggak mungkin dari 1 kilo itu udah terbaca 1 kilo pintu Subang. Itu saya nggak lihat. 500 lagi pintu tol Subang itu saya nggak lihat. Tahu-tahu sudah lewat, itu mobil masih jalan teglek. Habis itu ngebangunin tidur. Saking kagetnya,
kayaknya ini kayaknya udah lewat. Saya merasa bersalah, tapi saya merasa gimana ya, saya harus kagum atau apa. Tuhan kok tolong saya. Saya tahu ini bukan 1 kilo 2 kilo loh, mobil itu jalan sendiri. Tuhan, aduh Tuhan, kalau nabrak tadi gimana? Karena cuma pembatas itu aja. Memang pas pintu keluar Subang tuh sebagian dipakai, udah digeruak. Setelah minggu depannya saya lewat lagi, itu digeruak. Cuma space kecil untuk keluar pintu tol Subang. Tapi sampai akhirnya saya keluar di Cikedung. Tapi sebelum Cikedung, saya masuk rest area, saya tidur. Tapi ada nggak enak di dalam hati saya. Tuhan kok begitu baik nolong saya. Bukan 100 meter, 200 meter, saya tahu itu kiloan meter. Kok bisa Tuhan? Jalan itu nanjak, habis nanjak terus turun untuk melewati pintu tol keluar tol. Tuhan, kenapa kau tolong saya? Sampai segitunya, saya cuma mengatakan kita anak perjanjian, kita berharga. Tidak sehelai rambut pun jatuh kalau bukan seizin Tuhan. Kenapa kita merendahkan diri dengan perkara dunia ini? Bukankah hidup dengan Tuhan adalah segalanya? Amin. Itu loh. Kalau kita menghargai Tuhan, mengasihi Tuhan, kita ini bukan sesuatu yang terpisah. Kita memuji dan meneriaki Dia di atas. Enggak. Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Dia Immanuel, bersama dengan kita dan melindungi, menjaga kita. Semestinya kita mengerti itu, dan waktu yang diberikan dalam kehidupan adalah suatu kesempatan untuk berubah. Berubah dan mengenal Tuhan. Semakin hari semakin mengenal Tuhan. Semakin hari semakin indah bersama dengan Tuhan. Dunia ini cuma sementara. Kalau saya bekerja, biar saya bisa independen menentukan tujuan saya. Kenapa saya bekerja dan harus punya segala sesuatu? Oh, saya mau begini. Itu berkat dari Tuhan. Itu kualitas yang Tuhan berikan untuk kita menentukan masa depan kita sendiri. Tapi kalau kita tergantung kepada orang lain akan mengatur kita. Dan yang dunia ini ingin ciptakan adalah generasi-generasi miskin. Kenapa? Di dalam kemiskinan tidak ada orang yang mampu menentukan hari-harinya. Dia nggak bisa memilih sekolah yang baik. Dia nggak bisa beli alat komunikasi yang baik. Dia nggak bisa buka link, berkomunikasi dengan orang lain, dianggap rendah, akan dicurigai. Kenapa kita harus bisa? Kenapa kita harus punya? Karena Tuhan kita bisa. Karena Tuhan kita luar biasa. Kenapa kita mau dan masuk dalam generasi yang miskin yang dunia ini inginkan? Di dalam kemiskinan, di situ ada perdagangan manusia. Di dalam kemiskinan ada kehidupan saling membodohi dan saling menghancurkan. Naikkan kualitas pengetahuan firman. Di situ kita mengerti Tuhan suruh apa. Aktor-aktor di dalam firman Tuhan ditulis orang-orang yang mampu independen, bukan orang-orang yang tergantung kepada orang lain. Nathan yang menegur Daud, dia independen, dia berdiri atas nama Tuhan, bukan atas nama orang lain. Kayak orang yang masuk di dalam pemerintahan, gak bisa memutuskan kepentingan rakyat. Kenapa? Ada kepentingan di atas kepentingan. Saya gak sebut partai, kesebut.
Ada kepentingan apa? Cukong yang bayar, yang sudah membayar kolektif pemungutan suara. Karena apa? Keputusan-keputusan undang-undang yang akan keluar menurut kebutuhan yang kaya. Ya, kita maju Matius 1 ayat 1. Matius 1 ayat 1. Inilah iya benar ya. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud anak Abraham. Oh ya, ini tentang anak-anak perjanjian. Terus lanjut 2. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. 3. Yehuda memperanakan Peres, Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. 4. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boaz dari Rahab. Ini tentang anak-anak perjanjian. Memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Lanjut. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Uzia. Uzia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye. Manasye memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya, saudara-saudaranya pada waktu pembuangan di Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Shealtiel. Shealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Azur. Azur memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Akim. Akim memperanakan Elihud. Elihud memperanakan Eleazar. Eleazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Setelah Yesus melahirkan gereja, kemarin saya sudah terangkan tentang gereja yang dilahirkan bukan menurut daging, tetapi menurut roh. Yang menyuruh gereja lahir siapa? Yesus. Karena apa? Dia dikandung yang kudus. Yang kudus melahirkan kekudusan. Haleluya. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka melahirkan siapa? Hello. Yang ada pembunuhan itu Kain dan Habel. Orang yang melahirkan di dalam dosa akan melahirkan anak-anak di dalam dosa. Yesus yang dikandung di dalam rahim yang kudus melahirkan gereja, yaitu saudara dan saya, yang disebut anak perjanjian. Bukan lagi satu, tetapi satu kumpulan yang disebut dengan gereja. Kenapa iblis selalu seru dan bersemangat untuk menggempur saudara? Karena saudara dan saya adalah anak-anak perjanjian, bukan anak biasa, tetapi anak-anak kudus. Karena dilahirkan dari yang kudus. Kalau kita tahu siapa jati diri kita, kita nggak akan main-main dengan dosa. Kita akan main-main dengan kejujuran. Kita akan main-main dengan ketulusan. Kita akan bermain-main dengan Tuhan dengan melakukan yang baik, mengumpulkan banyak berkat dan memberkati orang lain.
Itulah karakter anak-anak perjanjian. Tapi iblis datang aja. Emang si kerja lihat si itu mawan enak boy. Selalu menggempur dan membatalkan perbuatan Kristus, karakter Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Sampai anggotanya nggak ada, kerja enggak, melakukan enggak. Kalau kita punya berkat dan kelimpahan di situ, kita punya kesempatan untuk memberkati orang lain dan menolong orang lain. Tuhan memberkati gerejanya dengan intelek yang luar biasa. Sebab dikatakan apa tadi di dalam Kejadian bahwa mereka adalah salah satu dari kita. Lihat dong siapa pencipta Microsoft, siapa yang menciptakan komputer, siapa yang menciptakan listrik, orang-orang yang mengenal Tuhan, siapa yang memegang keuangan dunia ini. Orang-orang yang mengenal Tuhan, orang-orang pandai, orang-orang pintar, orang-orang yang memiliki kekayaan intelektual untuk menciptakan kemakmuran, tetapi iblis datang untuk membinasakan. Haleluya. Setelah tercantum nama demi nama, nama demi nama, nama demi nama, di situ tercatat di buku kehidupan tertulis kita orang yang tertulis dalam janji Tuhan. Ya, kita yang sudah mendengar firman ini, yang orang tua ajar anak-anak, didik mereka berhati-hati dalam bersikap. Engkau mulia di hadapan Tuhan, engkau berharga. Jangan malas bangkit setiap hari, andalkan Tuhan, cari berkat, berkelimpahan. Jangan sedikit, banyak. Jangan sedikit, jangan takar Tuhan, tetapi yang digaspol ini kekuatan kesadaran kita dan meninggalkan iblis dan meninggalkan siasat dan cara-cara busuk si iblis. Tetapi menikmati hari-hari bersama dengan Tuhan, menciptakan surga di tengah-tengah keluarga. Ayo kita makan ke sana, makan ke sini, dan aja uang aja, kau usah khawatir. Tuhan kita kaya. Roma 9 ayat 8. Roma 9 ayat 8. Artinya bukan anak-anak menurut daging, adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Gereja kita bukan anak-anak daging yang berkarakter penipu, menurut keinginan daging, amarah, tipu daya, saling benci, saling ngomongin, saling menjatuhkan, saling menghancurkan. Tidak. Kalau setiap kita jemaat punya pengertian firman, dicubit aja marah. Ketika tangan kananmu dicubit, kekasih tangan kirimu untuk dicubit. Dicubit, jatahnya tidak bagian engkau, aku tuku di restoran. Om, habis makanan habis, nggak apa-apa, udah habisin aja, biar ada alasan saya ke restoran. Ngapain marah? Tuhan itu kaya, aku diberkati, aku hidup bersama dengan Tuhan dalam kelimpahannya dan kemuliaan pemikiran. Orang yang gontok-gontokan dengan hal kecil itu orang-orang yang mau dihancurkan oleh si iblis. Dijemput bagian. Ada mana yang ngomong? Besok juga tagihan masuk. Tring. Aju marah. Ayat 1, 9 ayat 1 kita akan baca sampai ayat 11. Dia menikmati firman Tuhan,
1-9 ya. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi di dalam Roh Kudus. Ayat 2. Bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bukan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang-orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak secara daging. Dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian dan hukum-hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Next. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Menurunkan keadaannya sebagai manusia, berproses dari kejadian yang tadi bahwa mereka sudah menjadi salah satu dari kita. Menurut apa? Zohirnya, lahirnya, wujudnya, bahwa Tuhan itu bisa punya wujud. Bukan Tuhan itu tapi nggak bisa punya wujud, nggak bisa apa-apa. Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa mewujudkan dirinya dari yang tidak terlihat menjadi terlihat, berproses sampai kepada Mesias yang lahir dalam kandungan Maria, dan dari Yesus melahirkan gereja. Yang ada di atas segala sesuatu, Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Nah, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua orang yang terhitung keturunan Abraham adalah anak-anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu, bukan Ismail. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. 9 terakhir. Coba firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Apa kabar anak-anak perjanjian? Ya Bu Fitri ya, beda ya. Kita ini beda ya, pemain musik. Kita ini anak-anak perjanjian, sudah ditetapkan dan ditentukan menerima kemuliaan. Amin. Tugas kita hanya menambahkan, kalau bisa mahkotaku besar. Tentang keselamatan itu sudah ya dan amin. Tapi kalau bisa dari rentang waktu yang ada ini, kita buat mahkota kita besar. Abaikan keinginan daging, abaikan. Karena apa ya? Iblis paling senang menghancurkan karakter daging kita untuk tidak percaya firman, untuk tidak percaya kalau perbuatan baik itu akan dihitung Tuhan. Iblis yang akan menyiasati daging kita terus dan terus, yang akhirnya kita datang kepada Tuhan gak punya apa-apa. Waktunya kita cuma nyantai-nyantai slow, buang waktu mancing, paling parah lagi judi online. Aduh, gak ada upah di sana. Dalam judi online gak ada upah. Gak ada. Tinggalkan semuanya itu. Yang membinasakan dan yang buang-buang waktu itu, buang semuanya. Yang merusak kesehatan, buang. Rasul Paulus mengatakan, aku akan berlari-lari sebab pengenalannya akan Tuhan sudah di masa tua. Andaikan aku kenal Tuhan dari masa kecilku, aku akan memuliakan Tuhan. Dia kenal Tuhan dari kebenaran yang
yang sudah dibalikkan itu pada masa ia tua, maka dikatakan aku akan berlari-lari mengejar waktu yang sudah singkat ini. Haleluya. Semua singkat lalu. Dia yang berjanji, dia temanmu yang kau ajak berjanji adalah setia dan adil. Engkau tidak akan pernah kehilangan apa-apa, tetapi ia akan menambahkan. Tetapi Iblis membuat waktu itu seakan-akan tidak ada. Waktu untuk berjanji dengan Tuhan itu kalau boleh gak ada. Waktu-waktu yang agung untuk datang ke gereja dan duduk di dalam hadirat Tuhan. Kalau bisa, jemaat jangan minta apa-apa. Tapi hari ini kita disadarkan oleh firman Tuhan. Kesadaran yang terbuka yang akan memerdekakan engkau. Buat janjimu hari ini sama Tuhan. Apa yang kau minta? Ikat janji dengan Tuhan. Dia adalah kepala dari gereja. Dan kemuliaan yang ia punya adalah untuk menyenangkan gerejanya, mempelainya, kekasihnya. Kita ini adalah kekasih-kekasih Tuhan. Kenapa gak meminta? Kita ini adalah anak-anak di dalam roh yang boleh meminta apa saja kepada Bapaknya. Dan di dalam dirimu ada kepenuhan Roh Kudus yang mengajar engkau untuk meminta dengan baik dan sopan kepada Bapa. Mari minta, mari minta. Mari mengikat janji dengan Tuhan. Hanya engkau dan Bapa yang tahu
engkau dengan Yesus yang tahu. Minta. Dari perjanjian langkah untuk menikmati setiap janji yang banyak itu. Tanpa ikatan janji, kita nggak akan pernah dapat apa-apa. Tuhan menjanjikan banyak, tapi kenapa cuma sedikit yang kita terima? Karena iblis melupakan kita untuk berjanji dengan Tuhan, mengikat diri dengan Tuhan. Selama Tuhan hari ini, ikat janji. Minta yang banyak, dan long term yang panjang Tuhan. Minta apa saja, karena kita ini adalah anaknya. Gereja adalah kekasihnya, dan nama kita tertulis dalam buku kehidupan. Lakukan yang banyak, jangan tengok kanan kiri. Mulailah bekerja bersama dengan Tuhan. Semusim berlalu, namun kau selalu. Amin. Terima kasih. Terimalah jamahan Tuhan. Sebab Tuhan katakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Lihat waktu ke depan, Dia akan menemanimu. Tuhan akan angkat kelemahanmu dan kelelahanmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, engkau akan mendapatkan kelegaan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, supaya kita bisa berlari-lari dan berlari-lari kepada kemuliaan demi kemuliaan yang Dia janjikan. Sebab kita adalah anak-anak perjanjian. Hari-harimu adalah hari-hari pelipat gandaan. Bukan lagi satu, hitungan satu, hitungan satu. Satu dari dua, dua jadi empat, empat jadi 8, 8 jadi 16. Mari berlipat ganda bersama dengan Tuhan. Terima janji Tuhan, terima janji Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, katakan, aku anak perjanjian. Aku anak perjanjian Tuhan. Aku akan hidup bersama-sama dengan Tuhan.
Terima kasih buat janji Tuhan. Terima kasih atas kesadaran firman. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kedua dan persembahan diakonia. Karena ini minggu terakhir, kita mengucapkan kasihnya yang begitu besar. Puji Tuhan, kita masuk dalam pengumuman gereja. Ibadah untuk hari Rabu ditentukan karena planningnya hari Rabu itu ada penoblosan ya. Jadi kita ikut meriamkan ya, biar menjaga suasana. Jadi ya, oh iya, ini habis mau buka ya. Jadi untuk hari Sabtu masih diadakan, tapi nanti menyusul ya anak-anak muda, soalnya antara Excel dan Moses itu dipakai konser lagi ya. Hari Kamis mereka konser di Subang untuk memeriahkan Hari Guru. Itu kurang lebih 1.000 siswa diundang ke alun-alun Subang hari Kamis pagi. Dan hari Sabtunya itu nggak tahu acara apa lagi, tapi itu sore. Ya, tapi nanti untuk hari Sabtu dibicarakan lagi ya via WA kalau ada youth. Jarang soalnya kan yang berangkat cuma saya, maksudnya Moses dan Excel bisa gantian, Papa Moses atau saya yang berangkat, jadi ya biar gerejanya nggak banyak dituduhkan ya, apalagi mau Natal. Terus lanjut ibadah minggu seperti hari ini tidak ada perubahan ya, dan kita akan latihan lagi. Ya, jangan bolos-bolos ya Bapak Ibu, jaga kesehatan.
biar tetap hadir di setiap hari minggu ya. Yang ulang tahun minggu ini yaitu Bapak Sarigol Sinaga, terus Ibu Elise Sarawoko ya. Selamat ulang tahun yang berulang tahun dalam minggu ini, Tuhan memberkati. Doakan selalu acara Big Family Gathering kita tanggal 7-8 Desember di Lembang. Terus doakan bangsa Indonesia, Kota Indramayu ya, khususnya pemilihan bupati. Bener ya bupati ya? Ya, saya sudah mulai banyak gesekan ya, sudah banyak sekali gesekan. Doakan supaya tertib ya, supaya aman dan terkendali. Doakan juga untuk jemaat yang sakit, Ibu Gembala bersama kembali biar pulih kembali, sehat dipulihkan dari Tuhan. Doakan jemaat yang di hari juga, Bapak Ibu serta Bapak Ibu Gembala serta keluarga pastori. Masuk pulang gereja untuk pastor itu ada 18.000, pemuda dan saldo 709.000, untuk diakonia ada 332.000, pembangunan 76.000, kas saldo nakal ada 926.000, kas wanita ada 1.981.000 dan dana nasaris ada 12.320.000. Ya, yang mau nabung silakan ke Ibu Sutina, karena nabung kita family gathering sudah habis ya, sudah ditutup. Jadi kembali lagi menabung kepada Ibu Sutina, biar nanti kalau ada apa-apa tidak kaget karena ada tabungan ya. Yang mau dana Lazarus silakan ke Ciloni. Nah, kalau family gathering kemarin sudah ditutup ya balik ya. Nah, terus lanjut ada habis. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Walid. Saya tahu ada tambahan? Nggak ada. Oh, nggak ada tambahan. Berarti kita akan bangkit berdiri. Kita satu kembali. Semakin kami boleh menyenangkan hati Tuhan, sebab ini adalah satu suara dan mercusuar Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Kalau bisa mereka mendapatkan keselamatan seperti yang kami terima darimu ya Bapa, dan belas kasihan-Mu sama mereka terima Tuhan. Berkati Indramayu, berkati Hokus, berkati pemilihan daerah yang akan dilaksanakan pada hari Rabu. Semua berjalan dengan baik, dengan lancar. Kami tahu Tuhan, bangsa ini ada di dalam kendali tangan Tuhan. Engkau punya hati terhadap bangsa ini, terhadap negara ini, terlebih terhadap kaum gereja. Turun berkat-Mu Tuhan bagi daerah kami ini Tuhan Yesus. Apa yang diperlukan Tuhan adakan, curahkan hujan Tuhan untuk mengairi daerah yang kering, biar semua boleh tertanam dan tumbuh dan menghasilkan dan berbuah. Berkati Tuhan, panggil mereka Tuhan yang mencari Tuhan. Tangkap mereka Tuhan Yesus. Dengan Roh Kudus kami minta dalam nama Tuhan Yesus, mereka beroleh jalan lurus untuk datang ke gereja-Mu dan mengikuti firman-Mu ya Bapa. Semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan, meninggikan, memuliakan Engkau. Tuhan Yesus, segala selaput kegelapan itu dibukakan dari daerah ini Tuhan. Kami angkat dalam nama Yesus, kami taburkan